Salam Pamuji Rahayu. Salam sehat Bapak dan Ibu dan saudara dan anak-anak. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Tema resi ke 131 saat ini adalah keikhlasan. Yang akan kita renungkan bersama dari kesaksian Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43 yang demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus.
mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, sesungguhnya ikhlas itu dasar terbaik segala keputusan yang kita ambil dalam lini kehidupan. Contoh, ketika sekelompok orang berniat, berjanji, atau melakukan suatu pelayanan di gereja, seberapa ikhlas mereka melayani? Seberapa ikhlas mereka melayani sehingga pelayanan mereka itu berlangsung dengan baik? Ya, meskipun ada banyak tantangan, beban, bahkan himpitan, dukungan, ataupun juga cercaan, seberapa ikhlas mereka melakukan pelayanan. Tetapi saudaraku, suatu pelayanan atau apapun bisa tetap berjalan meskipun tidak disertai keikhlasan. Namun, suasana pelayanan menjadi tidak enak. Suasana tidak disertai kasih, yang ada justru perseteruan. Nah, lihat, ikhlas dasar terbaik dari suatu keputusan. Keputusan melayani ketika ikhlas meskipun banyak cercaan, himpitan, ya dilayani. Tetapi jika tidak ada keikhlasan, mungkin berjalan pelayanan itu tetapi hasilnya tidak enak. Suasana pelayanan menjadi buruk. Mari kita lihat teks kita. Ada 3 keikhlasan. Yang pertama, keikhlasan Yairus. Meskipun ia pejabat yang tinggi, ia menyapa Kristus dengan sangat rendah hati dan hormat. Dikatakan di sana, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan menghormatinya sebagai seorang yang besar, walaupun dari luar tidak tampak demikian. Ia memohon kepada Kristus dalam kesadaran bahwa apa yang ia tidak bisa mendapatkan pertolongan selain dari Tuhan Yesus Kristus. Ia memiliki masalah, persoalan, yaitu anak perempuannya yang berusia 12 tahun sedang sekarat, hampir mati. Bahkan beberapa saat kemudian anak itu mati loh. Saudaraku, mungkin kita curiga, Yairus bersikap ikhlas, hormat sedemikian rupa, kan karena sedang butuh.
butuh ditolong. Yang harus saya katakan adalah, jika ia tidak ikhlas, pertama-tama yang tahu adalah Yesus. Sedangkan keikhlasan yang kedua adalah keikhlasan seorang perempuan sakit pendarahan. Ada seorang lagi, perempuan yang diam-diam mencuri kesembuhan untuk dirinya sendiri. Seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan ini pasti sangat membuatnya lemah, menyengsarakan hidupnya, dan akan segera mengancam nyawanya. Dia sudah berupaya datang ke banyak tabib, tetapi tidak bisa sembuh. Justru semakin buruk. Ia telah menghabiskan semua yang dimilikinya, harta bendanya, untuk suatu kesembuhan. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Tinggal imannya yang tak pernah habis untuk berjumpa Yesus, dalam keyakinan akan sembuh, meskipun hanya menyentuh ujung jubah Sang Kristus. Memang ini bukan hanya masalah tentang keikhlasan, melainkan bersatunya keikhlasan, ketulusan, dan iman. Ada banyak orang justru semplah, tak berdaya dalam sakitnya. Baru pusing 3 hari saja sudah seolah 3 tahun. Baru sakit sedikit saja sudah mau mengatakan, waduh aku mau mati. Perempuan ini mengalami pendarahan 12 tahun. Bayangkan saudaraku, datang bulan 1 minggu saja sudah sakit seperti itu. Ini lebih lagi, perempuan ini mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Untuk itu perempuan ini membutuhkan pertolongan. Dan ia ikhlas untuk bangkit, tidak bermanja-manja, dan di dalam imannya ingin menjumpai Yesus. Meskipun susah payah, akhirnya ia sembuh. Nah, yang ketiga, keikhlasan Kristus. Pelayanan Tuhan Yesus penuh dengan keikhlasan. Kita tahu itu. Apa yang dikerjakannya murni memberikan pertolongan. Ketika Yairus datang tersungkur dan memohon tanpa berbicara panjang, ia segera pergi dengan orang itu. Pergi bersama Yairus. Ini tanda bahwa Yesus ikhlas membantu Yairus. Namun di tengah perjalanan, ia berhenti dan seolah mencari seseorang di sekitarnya sambil berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Yang kemudian dijawab oleh murid-muridnya. Jawabannya sangat realistis. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Meskipun ungkapan para murid realistis, namun tetap saja ia mencari seseorang itu. Ia mencari tidak dalam alasan amarah, karena ada tenaga yang diambil tanpa izin. Maka wajar jika perempuan itu menjadi takut. Alih-alih Tuhan marah, ia berkata, ayat 34, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dan ketika Kristus masih berbicara, datanglah utusan kepada Yairus bahwa anak perempuannya sudah mati. Tak perlu lagi menyusahkan Kristus. Ini juga tampak realistis. Lawang sudah mati, disembuhkan bagaimana lagi? Tapi kata Kristus, jangan takut, percaya saja. Dan anak perempuan itu
dibangkitkannya. Saudaraku, 3 keikhlasan ini menjadi teladan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sekarang dalam panggilan untuk kita semua, seberapa ikhlaskah hidup Anda bersama dengan Kristus? Apakah saudara-saudara benar-benar ikhlas melakukan apapun untuk mengisi kehidupan kita, ikhlas hidup bersama dengan Kristus? Tetapi ingat, saudaraku, keikhlasan pun penuh ujian. Seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan tadi, bagaimana ia ketakutan saat Kristus berhenti beberapa saat setelah ia menyentuh jubahnya. Bisa saja Kristus marah karena ada tenaga yang diambil tanpa izin. Dan bisa saja perempuan itu berlari menjauh. Bukankah ia telah sembuh? Tetapi tidak ia lakukan. Ia mengaku dan Kristus tidak marah. Justru memberkatinya. Perasaan yang luar biasa meliputi perempuan itu. Satu lagi keikhlasan yang diuji, Yairus pun demikian. Jauh-jauh ia mencari Kristus, tetapi begitu sudah bertemu dan dalam perjalanan ke rumahnya, tetapi anaknya keburu mati. Seolah keikhlasan yang ia perjuangkan mengalami kebuntuan. Tetapi Kristus berkata, percaya saja. Ia meminta Yairus untuk tenang dan berimanlah bahwa anaknya akan dibangkitkan. Nah, izinkan saya bertanya kembali. Seberapa ikhlaskah kita? Apakah tantangan mengikis keikhlasan saudaraku? Ketika kasus COVID juga masih naik lagi, seberapa kita ikhlas terhadap tantangan itu? Apakah kita ikhlas? Benar-benar ikhlas? Mari kita lanjutkan hidup di dalam keikhlasan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus dan setia, kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami agar kami senantiasa ikhlas. Meskipun keikhlasan itu penuh dengan ujian dan tantangan, namun izinkan kami melalui itu semua, dan karena pertolongan kasih-Mu, kami tetap ikhlas sebagai anak-anak Allah. Bapa, kami masih berdoa khusus untuk masa pandemi. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami. Bahkan peribadatan kami yang sudah mulai kami lakukan secara onsite, kiranya Tuhan hadir dan mengingatkan kami semua agar kami datang ke gereja dalam kasih dan ikhlas kepada Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami. Izinkan kami melanjutkan hidup kami ya Bapa. Di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kawilujengan.